3862302 Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 4. Di sini saya ingin menuntaskan nilai UAS saya dengan Bapak Irfandi MPD di mata kuliah Isu-isu Aktual Pendidikan Islam. Selamat menyaksikan. Ketidaksetaraan gender merupakan salah satu isu sosial yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Meskipun telah ada berbagai kebijakan dan gerakan untuk mendorong kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, kenyataannya masih banyak perempuan yang mengalami diskriminasi, baik di ruang publik maupun domestik. Ketidaksetaraan ini mencakup berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, partisipasi politik, dan serta perlindungan dari kekerasan. Dalam bidang pendidikan, perempuan di beberapa wilayah, terutama di daerah terpencil, masih menjadi hambatan untuk melanjutkan sekolah. Faktor seperti kemiskinan, pernikahan dini, dan pandangan budaya yang memprioritaskan pendidikan anak laki-laki menjadi penyebab utama. Akibatnya, banyak perempuan yang tidak mendapatkan akses pendidikan setara, yang berujung pada rendahnya kesempatan mereka di dunia kerja dan kepemimpinan. Dalam ranah politik, pengambilan keputusan, partisipasi perempuan juga masih rendah, meskipun Indonesia memiliki kuota 30% untuk keterwakilan perempuan di parlemen. Kenyataannya, angka tersebut belum sepenuhnya tercapai. Budaya patriarki dan stereotip gender masih menjadi penghalang utama bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam politik dan pemerintahan. Ketidaksetaraan gender bukan hanya merugikan perempuan, tetapi juga menghambat kemajuan bangsa secara keseluruhan. Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan di dunia pendidikan untuk membangun budaya yang lebih adil dan setara bagi semua gender. Adapun tantangan utama ketidaksetaraan gender, yang pertama itu budaya dan norma sosial patriarkal. Di banyak wilayah Indonesia, nilai-nilai tradisional masih menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan tokoh utama dalam masyarakat. Perempuan dianggap sebagai pelengkap yang tugasnya adalah mengurus rumah tangga. Dan yang kedua, kesenjangan dalam dunia pendidikan dan pekerjaan. Walaupun secara nasional, akses pendidikan untuk perempuan mulai membaik, anak perempuan di daerah tertinggal masih sering tidak bisa melanjutkan sekolah karena faktor ekonomi, pernikahan dini, atau tuntutan rumah tangga. Dalam dunia kerja, perempuan lebih sering berada pada sektor informal, memiliki gaji lebih rendah dan sulit naik jabatan. Yang ketiga itu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tingginya angka kekerasan berbasis gender menjadi salah satu bentuk paling ekstrim dari ketidaksetaraan. Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual di tempat kerja dan ruang publik, serta pernikahan anak yang masih terjadi saat ini. Yang keempat itu minimnya perempuan di posisi kepemimpinan. Representasi perempuan dalam dunia politik dan kepemimpinan publik masih rendah. Meski ada kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan di legislatif, realisasi di lapangan belum maksimal. Perempuan juga sering mengalami hambatan politik, sosial, dan ekonomi untuk bisa tampil sebagai pemimpin yang setara. Adapun solusi dan upaya yang bisa mengatasi ketidaksetaraan gender. Yang pertama itu pendidikan kesetaraan gender sejak dini. Penting untuk menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender di sekolah dan keluarga agar generasi muda memiliki cara pandang yang adil terhadap laki-laki dan perempuan. Yang kedua itu penegakan hukum yang tegas dan responsif. Negara harus hadir untuk melindungi korban kekerasan berbasis gender melalui hukum yang tegas dan sistem peradilan yang berpihak pada korban. Selain itu, aparat penegak hukum harus diberikan pelatihan tentang perspektif gender agar dapat menangani kasus dengan lebih sensitif. Yang ketiga itu pemberdayaan ekonomi perempuan.
memberikan akses yang lebih besar bagi perempuan untuk mendapatkan pelatihan keterampilan, akses modal usaha, dan perlindungan kerja di sektor formal dan informal. Yang keempat itu peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik dan kepemimpinan. Partai politik dan institusi pemerintah harus mendorong lebih banyak perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam politik dan pengambilan keputusan. Selain itu, pelatihan kepemimpinan dan pembentukan jaringan perempuan juga lebih penting untuk memperkuat posisi mereka. Di sini ada pandangan para tokoh ulama Islam. Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi, yaitu contoh perempuan sukses dan mandiri secara ekonomi. Yang kedua itu ada Aisyah radhiyallahu anhu, istri Nabi. Beliau cendekiawan besar yang meriwayatkan ribuan hadis dan menjadi rujukan umat Islam. Yang ketiga itu tokoh modern seperti R.A. Kartini, meskipun bukan ulama, memperjuangkan emansipasi perempuan dengan semangat keadilan yang juga sejalan dengan nilai-nilai Islam. Di sini dapat kita simpulkan, ketidaksetaraan gender bukan hanya masalah sosial, tetapi juga tantangan moral dan agama. Dengan pemahaman Islam yang benar dan kontekstual, ketidaksetaraan dapat diluruskan. Prinsip-prinsip keadilan, rahmat, dan kesetaraan dalam Al-Quran dan hadis harus menjadi dasar dalam membangun masyarakat yang inklusif dan adil bagi semua laki-laki maupun perempuan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.